Ya, jadi kita akan membahas tentang soal perpajakan, di mana untuk nomor satu ini akan membahas tentang PPh lima. Nah, Budi ini menunjukkan bahwa pajak penghasilan yang terutangnya itu 100 juta. Nah, pajak penghasilan Budi ini telah dipotong oleh pemberi kerja, yaitu 50 juta, kemudian dipungut oleh pihak lain, yaitu PPh 22 dan 3. 27.500.000 dan juga pajak luar negeri yang dapat dia kreditkan itu 5.500.000. Nah, ditanyakan berapa besar angsuran PPh lima yang harus dibayarkan oleh Budi setiap bulannya. Kemudian, bagaimana jika nilai pajak tersebut hanya berkaitan dengan penghasilan 3 bulan saja, yang artinya penghasilan Budi ini belum 12 bulan, belum 1 tahun. Nah, yang pertama kita harus menghitung PPh yang harus dibayar, yaitu PPh terutang 100 juta dikurangi oleh kredit pajak. Nah, jadi yang tadi 50 juta, 27.500.000, dan juga 5.500.000 itu dijumlahkan. Jumlahnya itu 83 juta. Jadi 100 juta ini dikurangi oleh 83 juta. Hasilnya 17 juta. Terus angsuran PPh per bulannya itu 17 juta dibagi 12. Jadi 1.416.666,67. Kemudian kita hitung jika penghasilan tersebut hanya untuk 3 bulan. Jadi 17 juta ini dibagi 3. Hasilnya 5.666.666,67. Bisa dibulatkan. Jadi angka belakang komanya dihilangkan aja boleh. Nah ini oh ya, kenapa 1.416.000 ini nggak dikali 3? Karena tadi juga udah jelas bahwa penghasilan itu jika penghasilannya 3 bulan, maka langsung dibagi 3. Kemudian untuk nomor 2 ini ada oh ada ini, Mr. Alex, seorang ekspat, memiliki investasi berupa saham, terus punya dapat dividen tuh 125 juta. Maka total dividen yang diperoleh oleh Mr. Alex setelah dipotong 20 PPh enam, yaitu kita hitung PPh enam-nya terlebih dahulu. Tarifnya itu 20%. 20% ini karena Mr. Alex ini adalah WNA, maka tarifnya 20%. Dikalikan tuh sama dividennya 125 juta. Jadi si PPh enam-nya itu 25 juta. Kemudian besaran dividen yang diterima oleh Mr. Alex setelah pajak. Tinggal kita kurangi aja. 125 juta dikurangi oleh 25 juta. Hasilnya 100 juta. Nah, kemudian untuk yang B ini ada PT ABC meminta jasa dari Pak Romli untuk membuat sistem akuntansi dan pembukuan. Nah, biaya jasanya itu 78 juta. Ini udah masuk PPN juga, termasuk PPN. Kemudian kita hitung besaran PPh yang dipotong PT ABC kepada Pak Romli. PH 23 atas jasa itu kan 2% dari nilai bruto. Nilai bruto itu sebelum adanya PPN. Jadi nilai jasa sebelum PPN itu 78 juta tadi. Tinggal bagi aja satu tambah tarif. Dikarenakan pada waktu itu tarifnya masih 11%, maka kita gunakan 11%. Nah, 78 juta dibagi 1,11, yaitu 70.270.270,27. Kemudian hitung PPh-nya 2% dari nilai jasa sebelum PPN, yaitu 1.405.405,405. Nah, itu tuh kalau Pak Romli punya NPWP. Kalau misalnya Pak Romli nggak punya NPWP, maka tarifnya tuh naik jadi 1% lebih tinggi atau 2 kali lipatnya. 2 kali lipatnya kan 4% tuh. Maka PPh 2 yang 23 yang harus dibayarkan oleh Bapak Romli itu jadi 2.810.810,81. Makanya kita harus punya NPWP biar PPh 23-nya enggak terlalu tinggi.
Kemudian untuk nomor 3 ini ada PPN sama PPNBM. Yang pertama itu Bapak Budi punya barang. Barangnya tuh 98 juta. Membeli barang. Nah, terus kena PPN tuh 11%. Kemudian hitung besaran uang keseluruhan yang harus dikeluarkan oleh Bapak Budi. Kita harus menghitung dulu PPN-nya dulu nih, totalnya berapa. 11% dari 98 juta ini, yaitu 10.780.080 ribu. Maka total yang harus dibayarkannya yaitu tinggal kita tambahkan aja harga barangnya sama PPN-nya. Jadi totalnya tuh uang yang harus dikeluarkan oleh Bapak Budi itu sebanyak 108.780.000. Nah, kemudian untuk yang nomor B ini ada Ibu Rani. Nah, Bu Rani ini beli barang mewah tuh, mau mengimporkan ke Indonesia. Terus kena PPNBM, PPNBM-nya tuh 35%. Nah, selain itu kena juga PPN 11%. Maka kita harus menghitung besaran uang keseluruhan yang harus dikeluarkan oleh Ibu Rani agar barang tersebut bisa masuk ke Indonesia. Yang pertama, kita harus menghitung dulu PPNBM-nya. Berapa? Kan tadi 35%. Kita tinggal kalikan saja dengan harga barangnya, 798 juta. Totalnya itu 279.300.000. Kemudian untuk yang PPN-nya juga, nah 11% dari si nilai impor tadi ditambah PPNBM. Nah jumlahnya itu kan 1.077.300.000. Kemudian 11%-nya itu 118.503.000. Maka total uang yang harus dikeluarkan oleh Ibu Rani agar barangnya sampai ke Indonesia itu kita jumlahkan aja mulai dari nilai impor, PPNBM, sama PPN. Totalnya yaitu 1.195.803.000 rupiah. Nah, sekarang nomor 4 yaitu PBB dan BPHTB. Jadi ibunya ini punya tanah tuh. Tanahnya tuh 320 meter persegi. Kemudian luas bangunannya 220 meter persegi. Pada saat itu, harga tanahnya masih 2 juta per meter perseginya. Sedangkan harga bangunan 1.500.000 per meter persegi. Jika NJOP TKP-nya 12 juta, maka berapa PBB terutang Ibu Nia? Ya, kita hitung tuh NJOP tanahnya. NJOP tanahnya tuh tinggal kita kalikan aja sih 320 meter persegi dikali 2 juta. Tadi kan 2 juta tuh harga tanahnya. Berarti si NJOP tanahnya itu 640 juta. Begitupun dengan bangunan, kita kalikan juga 220 dikali 1.500.000. Totalnya 330 juta. Nah, kita jumlahkan tuh antara NJOP tanah sama bangunan. Totalnya 970 juta. Kemudian kita hitung NJKP-nya. Nah, karena si total NJOP-nya kurang dari 1 miliar, maka tarif yang digunakan yaitu 20%. Nah, kalau misalkan NJOP-nya 1 miliar lebih, ya pokoknya lebih dari 1 miliar, maka NJKP tarifnya itu 40%. Oke, sekarang kita hitung lagi. Si NJKP kan 20%. Dari NJOP dikurangi NJOP TKP. NJOP-nya kan 970 juta, dikurangi 12 juta. Jadi total 20% dari pengurangan NJOP sama NJOP TKP itu yaitu 191.600.000 rupiah. Kemudian kita hitung PBB terutangnya. Nah, tarifnya yaitu 0,5%. 0,5% ini merupakan tarif umum. Jadi udah diatur oleh undang-undangnya. Jadi nggak bisa lebih ataupun kurang. Maka 0,5% dari NJKP-nya itu 958.000. Maka PBB terutang yang harus dibayarkan oleh Ibu Nia ini sebesar 958.000 rupiah. Nah, ada alternatif perhitungan nih. Caranya lebih gampang nih. Jadi tinggal
NJOP dikurang NJOP TKP, tadi 970 juta dikurang 12 juta kan 958 juta. Nah, si 958 juta ini dibagi aja 1.000. Totalnya 998.000. Jadi ini tuh sebuah alternatif yang memudahkan kita. Nah, ada nih, jika 1 miliar kan lebih dari 1 miliar itu 40%. Maka di alternatifnya itu menggunakan per 500. Kalau misalnya kurang dari 1 miliar, karena persentasenya 20%, maka di alternatifnya juga per 1.000. Nah, selanjutnya kita memasuki nomor terakhir nih, yaitu PPh dua. Nah, pada tanggal 1 Januari 2024, PTI ini mengimpor barang dengan harga fakturnya 65.000 US dollar. Kemudian biaya asuransinya 8% dari faktur dan biaya angkutnya 10% dari faktur. Nah, biaya masuknya itu 20%, sedangkan biaya masuk tambahannya itu 10%. Pada saat itu, kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan itu hanya 14.800 per 1 US dollar. Diminta tuh hitung PPh pasal 22-nya jika PTA ini memiliki API, dan jika tidak memiliki API atau API. Nah, kan tadi harga fakturnya tuh 65.000 US dollar. Nah, asuransinya tuh 8% dari faktur, berarti 5.200 US dollar. Kemudian untuk biaya angkutnya 10% dari faktur ini berarti 6.500 US dollar. Berarti CIF-nya itu kita jumlahkan aja si harga faktur, asuransi, sama biaya angkut. Totalnya itu 76.700 US dollar. Sebelum itu kita harus ubah dulu ke dalam rupiah tuh. Jadi 76.700 ini dikali sama 14.800. Jadi totalnya jadi 1.135.160.000. Nah, setelah itu kita harus menghitung biaya masuk. Biaya masuk kan tadi 20%. Dari CIF itu berapa? Nah, 20% dikali 1 miliar, 135.160.000. Totalnya jadi hasilnya 227.032.000. Sedangkan untuk biaya tambahan juga sama. 10% dari CIF. 10% dari CIF itu adalah 113.516.000. Nah, untuk mengetahui nilai impornya, kita jumlahkan aja yang tadi nilai CIF, yang CIF dalam rupiah, kemudian ditambah biaya masuk dan juga biaya tambahan. Totalnya jadi 1.475.708.000. Nah, setelah itu kita menghitung PPh dua jika si perusahaan ini memiliki API dan juga tidak memiliki API. Nah, kalau misalnya memiliki, maka tarifnya itu hanya 2,5%, lebih rendah kan? Nah, 2,5% dari nilai impor yaitu 36.892.700. Sedangkan jika perusahaan tidak punya API, maka tarifnya itu lebih tinggi, 5%, jadi 7,5%. Maka PPh dua-duanya itu 110.678.100. Sekian penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.